Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zahra Hoirunisa dengan NIM 230903101032. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai PMK terbaru, pemeriksaan pajak, yaitu PMK nomor 15 tahun 2025. Nah, kita akan melihat apa saja perubahan penting dan bagaimana dampaknya bagi wajib pajak, serta bagaimana proses pemeriksaan sekarang diatur secara lebih rinci dan juga jelas. Pembahasan dalam video ini mencakup beberapa poin penting, namun kita akan membahas hanya dari ketentuan umum sampai jangka waktu pemeriksaan. Nah, kita mulai dari ketentuan umum. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data atau bukti secara objektif berdasarkan standar pemeriksaan. Artinya, pemeriksaan itu bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi mengevaluasi kebenaran pemenuhan kewajiban pajak. Selanjutnya, terkait definisi dari pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak adalah pegawai DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka harus bekerja secara profesional dan berdasarkan standar pemeriksaan. Kemudian selanjutnya terkait pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang. Terdapat dua istilah yang penting. Yang pertama yakni pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan jika ada dugaan tindak pidana perpajakan. Nah, kedua, pemeriksaan ulang, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah diperiksa untuk pajak dan masa pajak yang sama jika ada data yang baru. Kemudian selanjutnya yakni kewenangan kewenangan, tujuan, dan juga ruang lingkup. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU KUP. Dengan tujuan pemeriksaan ada dua. Yang pertama, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak, kemudian tujuan lain terkait pelaksanaan UU perpajakan, dan dan ruang lingkupnya bisa satu pajak, beberapa pajak, satu objek PBB, atau seluruhnya sekaligus. Kemudian selanjutnya yakni terkait objek pemeriksaan. Nah, jenis pajak yang dapat diperiksa meliputi seluruh pajak yang dikelola oleh DJP, mulai dari PPh, PPN, PPNBM, bea materai, hingga pajak karbon. Nah, jadi cakupannya sudah semakin luas seperti itu. Nah, di sini terdapat tiga jenis pemeriksaan utama atau tipe pemeriksaan. Nah, untuk tipe yang pertama yaitu pemeriksaan lengkap, yaitu menguji seluruh proses PT secara mendalam. Dua, pemeriksaan terfokus, hanya pos tertentu tetapi mendalam. Nah, yang ketiga, pemeriksaan spesifik, dilakukan secara sederhana untuk pos tertentu. Selanjutnya yaitu terkait kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan bila wajib pajak mengajukan restitusi, melaporkan rugi, mengubah tahun buku, kemudian melakukan merger, kemudian tidak menyerahkan SPT objek, atau dipilih berdasarkan risiko ketidakpatuhan. Juga jika ada data konkret bahwa pajak kurang dibayar.
Kemudian terkait kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain cukup banyak, termasuk pemberian NPWP secara jabatan, penyelesaian keberatan, kemudian pencocokan data, penagihan pajak, penentuan fasilitas perpajakan, hingga kebutuhan pertukaran informasi internasional. Nah, tujuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak selalu karena wajib pajak salah, tetapi bisa karena kebutuhan administrasi. Kemudian selanjutnya yakni standar pemeriksaan. Nah, dalam PMK baru ini, pemeriksaan harus mengikuti tiga standar utama. Untuk standar umum, untuk standar yang pertama yaitu standar umum, yakni pemeriksa harus kompeten dan berintegrasi. Kemudian standar pelaksanaan, pemeriksaan harus dilakukan dengan metode dan teknik yang benar. Dan yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam LHP secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sederhananya terkait standar. Standar pelaksanaan itu menekankan bahwa semua temuan harus berdasarkan bukti kuat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, pemeriksaan juga bisa dilakukan di kantor DJP atau tempat wajib pajak tergantung dengan kebutuhan. Selanjutnya yakni terkait jangka waktu pemeriksaan. Nah, terkait jangka waktu pemeriksaan ini yang paling penting dalam PMK 15 tahun 2025 adalah pengaturan jangka waktu pemeriksaan, di mana dalam jangka waktu pemeriksaan ini ada dua bagian waktu. Yang pertama yaitu waktu pengujian atau sejak SP2 sampai SPHP. Yang kedua, waktu pembahasan akhir mulai dari SPHP sampai LHP. Nah, jangka waktunya berbeda tergantung jenis pemeriksaan. Jangka waktu pengujian ada beberapa poin, yakni pemeriksaan lengkap, yaitu maksimal 5 bulan. Kemudian pemeriksaan terfokus untuk jangka waktunya itu 3 bulan, dan pemeriksaan spesifik dengan jangka waktu 1 bulan. Ada tambahan pada 30 hari untuk pembahasan akhir. Kemudian selanjutnya terkait perpanjangan jangka waktu. Nah, secara umum tidak ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Namun, khusus untuk pemeriksaan grup, usaha, atau transfer pricing yang kompleks dapat diperpanjang maksimal 4 bulan dan hanya untuk tahapan pengujian. Untuk pemeriksaan tujuan lainnya tidak ada hak perpanjangan waktu. Nah, sementara pemeriksaan spesifik atas data konkret justru sangat singkat, yakni 10 hari pengujian ditambah 10 hari pembahasan. Mungkin itu saja terkait ketentuan umum hingga jangka waktu pemeriksaan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.